Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih yang perlu kita persiapan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, itu tadi yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengangkat satu pujian dengan judul lagu apa nih Kak Jen? Dengan judul lagu Senin sampai Minggu. Musik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Masih semangat? Masih. Nah, biar tambah semangat, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Terhebat Terdahsyat. Musik! Yesus Kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nathan. Tapi sebelum itu, kajian undang kalian untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Musik. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Shalom semuanya, tiba saatnya kita semua untuk mengumpulkan persembahan dan jangan lupa untuk menyiapkan amplop dan tulis tanggal, nama, dan hari. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan-Mu dan gereja GKE Bukit Tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Shalom, apa kabar kalian semua, adik-adik yang luar biasa? Puji Tuhan, tentunya kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih sayang, karena selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah, minggu dan remaja setiap hari minggu melalui channel YouTube Glow Kids. Yeay, hebat, anak Tuhan Yesus setia. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah, bahkan menemani anaknya untuk beribadah sekolah minggu, khususnya yang kelas PAUD dan kelas kecil. Terima kasih ya. Tidak lupa juga pada kesempatan ini Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Jen dan Kak Tasya, terima kasih ya. Dan juga pemandu persembahan kita minggu ini ada Kak Nathan. Iya, walaupun kalian ini lagi giat-giatnya sekolah, karena sudah mulai sekolah ya sayang ya, tetapi kalian tetap nomor satu yang namanya pelayanan untuk Tuhan. Luar biasa, selalu semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru Sekolah Minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang berulang tahun, yang bertambah usia dari tanggal 8 hari ini sampai tanggal 14 Agustus 2021. Wah, happy birthday ya. Kak Esther yakin dan percaya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tentunya akan didewasakan dalam segala sesuatu dan tentunya menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan orang tua.
Ya, selamat ulang tahun ya sayang ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, di sini juga Kak Esther akan selalu mengingatkan kita semua untuk disiplin namanya protokol kesehatan. Betul, disiplin protokol kesehatan 5M ya. Karena apa sayang? Ada yang tahu? Betul sekali, karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19 ya sayang ya. Jadi kalau adik-adik tidak terlalu penting banget, usahakan untuk tetap tinggal di rumah saja. Walaupun adik-adik keluar rumah, jangan sampai adik-adik mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 ini ada di sekitar kita. Kita harus menjaga diri kita sendiri supaya kita sehat. Dengan cara demikian, sama saja kita menjaga juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi, yang kita sayangi. Oke sayang ya? Tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan. Dan buat adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja, pemuda maupun guru sekolah minggu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh atau terpapar virus COVID-19, di sini adik-adik sekolah minggu dan remaja dan pemuda dan guru sekolah minggu semuanya, ayo kita satukan hati, kita dukung dalam doa supaya mereka segera dipulihkan dalam nama Yesus ya. Dan kakak-kakak atau adik-adik yang terpapar virus COVID-19 atau sakit yang lainnya, tetap semangat. Jangan sampai putus asa, tetap berpengharapan kepada Yesus saja, karena Dia adalah tabib yang ajaib, yang luar biasa, yang bisa memberi kesembuhan kepada kita semua. Oke sayangku semua, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, selanjutnya Kak Esther mau informasikan kepada kita semua terkait kegiatan seksi pelayanan anak dan remaja yang sudah Kak Esther umumkan pada minggu-minggu sebelumnya. Oke. Untuk informasi pertama, kita akan mengadakan yang namanya Minggu Ceria dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Ayo. Betul sekali, ke-76. Untuk kegiatan Minggu Ceria akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dicatat ya. Lalu kegiatannya akan dibagi per kelas masing-masing. Ada kegiatan untuk kelas PAUD, ada kegiatan untuk kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Nah, untuk mengetahui apa saja nama kegiatan tersebut, kita simak videonya berikut ini. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Nah, adik-adik sudah tahu kan kegiatannya apa saja dalam rangka Minggu Ceria. Dan untuk Minggu Ceria ini adik-adik akan kita laksanakan melalui virtual atau melalui Zoom. Nanti link Zoom akan dibagikan kepada adik-adik semua, baik itu di channel YouTube Glow Kids maupun di WA grup masing-masing kelas. Jadi Kak Esther harap kalian jangan sampai melewatkan kesempatan ini, karena kita sudah lama nih tidak mengikuti kegiatan Minggu Ceria. Walaupun Minggu Cerianya kali ini kita adakan secara online,
Kak Esther yakin tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan tersebut, khususnya untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, Kak Esther harap juga bantuan dan dukungan dari orang tua ya, supaya nanti bisa mempersiapkan anak-anaknya, khususnya yang kelas PAUD, kelas kecil, juga yang kelas tengah, supaya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Minggu Ceria yang akan kita adakan nanti. Dan untuk dress code, kali ini kita akan menggunakan baju dengan tema merah putih. Boleh putih, boleh merah putih, atau menggunakan aksesoris yang bertemakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, Kak Esther nggak sabar nih menunggu mau ketemu dengan adik-adik, walaupun hanya lewat layar. Tapi Kak Esther yakin dan percaya adik-adik juga tidak sabar mau menunggu kegiatan Minggu Ceria tersebut. Luar biasa. Kita tunggu sama-sama ya. Oke adik-adik, itu informasi yang Kak Esther sampaikan untuk kita semua dalam minggu ini. Sekarang, mari persiapkan diri adik-adik semua untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hatiku dengan kasih-Mu. Shalom semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian dari NKB nomor 3 yang berjudul Terpujilah Allah. Musik. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat.
Oke teman-teman, sudah tiba saatnya untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di ibadah online kami pada hari ini. Dan sekarang kiranya kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian lagi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 yang berjudul Firman-Mu Kupegang Selalu. Musik. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51 dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak remaja, kembali kita bertemu dalam ibadah
remaja pada pagi hari ini, walaupun masih secara virtual. Namun kita percaya dan yakin Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan mendampingi kita, serta mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai yang ke-51. Nas ini juga menjadi sambungan dari nas minggu kemarin tentang roti hidup yang saya jelaskan pada minggu yang lalu, apa yang menjadi tujuan orang-orang Yahudi datang pada Tuhan Yesus. Dan tentu itu juga mengarahkan kepada pemahaman kita, apa tujuan kita datang pada Tuhan Yesus. Dan kita juga harus memahami dan mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita di masa yang akan datang. Pada pagi hari ini, nas firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk memahami dan mengerti kenapa sampai orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan kepada kita, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita manusia. Dan ia umpamakan dirinya sebagai roti yang hidup, sumber kehidupan bagi kita manusia. Supaya kita memahami bahwa tanpa Tuhan kita memang bisa hidup. Tanpa Tuhan Yesus kita memang bisa hidup. Tetapi hidup kita tidak menjadi hidup yang berarti dan bermakna. Sebab hanya di dalam Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang berarti dan bermakna. Dalam tujuan itulah sebenarnya orang-orang Yahudi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun dalam perikop hari ini, dalam nas yang kita baca hari ini, di sini mengungkapkan bagaimana orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Apa yang melatar belakangi penolakan mereka itu? Penolakan mereka itu dilatar belakangi dalam ayat yang ke-42. Saya baca demikian untuk kita. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Artinya, orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Yusuf dan Maria, anak seorang tukang kayu. Yang mereka tahu dari masa kecilnya dan sampai ia dewasa, ia juga bersama-sama dengan mereka. Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa ialah roti hidup yang turun dari surga? Sedangkan mereka tahu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bergaul dengan Tuhan Yesus, dan mereka kenal dengan Tuhan Yesus, kenal orang tua Tuhan Yesus juga. Anak-anak remaja yang kekasih, itu pandangan secara manusiawi bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus dan mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Tetapi mereka belum mengenal sesungguhnya siapa Yesus Kristus yang dalam nas minggu yang lalu dikatakan bahwa ia adalah utusan dari Allah. Ia berasal dari Allah, dan itulah ia ungkapkan dalam nas kita ini. Ia adalah roti yang turun dari surga. Ia adalah seorang yang diutus oleh Allah. Ia adalah anak Allah, ialah yang diutus oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Orang Yahudi menolak Tuhan Yesus karena mereka kenal dengan Tuhan Yesus.
Mereka menolak Tuhan Yesus karena mereka tahu Tuhan Yesus anak seorang tukang kayu, anak Yusuf dan Maria. Orang yang dalam kehidupan masyarakat, dalam status sosial bisa dikategorikan sebagai masyarakat kelas miskin. Kenapa dia menyebut dan mengatakan bahwa dirinya roti turun dari surga? Ia adalah utusan Allah, sedangkan mereka tahu siapa Tuhan Yesus dan mereka bergaul dengan Tuhan Yesus. Anak-anak remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nas kita ini Tuhan Yesus ingin memberikan pemahaman bahwa Ia yang telah diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini dalam rupa diri seorang manusia. Tuhan Yesus ingin manusia ini mengenal Allah di dalam kasih dan cinta pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada manusia dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup manusia dan membawa manusia kepada hidup yang kekal. Diungkapkan dalam ayat yang ke-47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, maka orang akan memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga, di tempat kediaman di mana Allah berada, kita pun akan berada. Anak-anak remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi latar belakang penolakan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menolak karena mereka merasa kenal dengan Tuhan Yesus. Padahal yang sesungguhnya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah diutus dunia ini untuk menyelamatkan manusia dalam wujud dan rupa manusia. Anak-anak remaja, mungkin dalam pergaulan kita tiap-tiap hari kita berteman dengan sesama kita, menjadi pertanyaannya ketika kita berteman, kita bergaul, apakah kita akan melihat status sosial teman kita? Apakah kita akan bergaul dengan teman kita itu karena ia cantik, ia ganteng, ia orang kaya, ia orang yang keren, atau orang yang pintar, dan lain sebagainya. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang lain, kita melihat status sosial kita, orang lain, melihat latar belakang orang lain itu, apakah ia kaya, miskin, dan lain sebagainya, tidak lebihlah kita dengan orang-orang Yahudi yang ketika melihat Tuhan Yesus, mereka hanya melihat Tuhan Yesus sebagai anak seorang tukang kayu, anak Yusuf dan Maria. Tetapi mereka tidak melihat apa tindakan, apa pengorbanan, apa karya Tuhan Yesus bagi dunia ini. Dalam bergaul, kalau kita hanya melihat status seseorang saja, kita melihat kecantikan, kegantengan, parasnya, kekayaan, dan hal yang lain secara materi, mungkin kita hanya melihat orang itu dari luarnya saja. Kita tidak memahami bahwa benarkah dalam dirinya ada kebaikan, ada kasih, ada cinta. Jadi sahabat yang tulus, sahabat yang baik, sahabat yang sejati dalam hidup kita. Marilah anak-anak remaja, kita belajar dari nas firman Tuhan ini,
dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam kita berteman. Mari kita berteman dengan siapapun juga. Tidak melihat status sosialnya, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat pangkatnya, orang tuanya, tetapi bagaimana kita menunjukkan kasih kita, cinta kita terhadap sesama kita, dan kita dalam bergaul, kita tentu akan bergaul bagaimana dalam pergaulan yang baik. Sehingga dalam pergaulan kita itu kita saling berbagi, saling memperhatikan, saling mendukung, supaya apa yang jadi cita-cita harapan kita ke depan dapat tercapai, karena Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan tetap boleh menjadi sahabat yang setia dalam hidup kita. Yesus menjadi kawan yang sejati dalam hidup kita, supaya kita tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu akan tugas tanggung jawabnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah SPR ini, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur Bapa, karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada minggu hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan bagi kami Bapa. Kiranya firman-Mu tadi dapat berguna dan menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan